Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Tak terasa ya, hari ini sudah hari Jumat. Alhamdulillah kalian sudah melewati pembelajaran selama 1 minggu ini dengan luar biasa. Nah, hari ini kita akan membahas LKS yang sudah kalian kerjakan di hari yang lalu. Langsung saja ya. Nah, pada lembar pertama kalian pasti sudah mengisi nama, kelas, dan tanggal kalian saat mengerjakan. Oke, selanjutnya, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara wawancara yang baik dan benar. Pastinya sebelum kalian menjawab, kalian harus membaca teks wawancara yang sudah ada di LKS kalian masing-masing. Nah, pada teks wawancara kali ini adalah wawancara yang dilakukan oleh Leo dan penjual makanan. Nah, begini anak-anak, bagaimana caranya kalian membuat laporan isi teks wawancara yang sudah kalian baca pada lembar sebelumnya. Kalau kemarin pada pembelajaran membuat laporan wawancara harus menyertakan tema, tanggal saat wawancara, kapan wawancara dilakukan, di mana wawancara dilakukan. Tapi pada LKS ini kalian tidak perlu membuat laporan yang sedetail itu. Karena jika laporannya seperti itu adalah wawancara yang kalian lakukan sendiri. Nah, untuk LKS kali ini kalian hanya membuat laporan dari isi jawaban narasumber. Nah, seperti ini. Jawaban dari narasumber, yakni ibu penjual warung telah berjualan puluhan tahun lamanya. Ia membuka usaha ini karena merasa sulit mencari kerja sehingga terfikir untuk membuka usaha karena rumah yang ditempatinya cukup strategis dan mendapatkan resep masakan dari sang nenek. Ibu penjual makanan juga tidak melakukan promosi apapun karena ibu pemilik warung hanya meyakini bahwa lokasi warung yang menjadi jalan pulang dan berangkat dari pasar. Nah, untuk jawaban pada soal yang pertama ini tidak harus sama dengan ustazah. Nanti kalian akan mendapatkan penilaian masing-masing sesuai dengan jawaban kalian. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kalian harus menjawab 3 pertanyaan tentang makna sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, oke, yang pertama. Untuk jawaban yang pertama ini pasti kalian memiliki jawaban yang berbeda-beda. Akan tetapi di sini ustazah hanya memberikan jawaban secara umum ya. Oke, yang pertama, kenapa kita harus sholat? Jawaban yang pertama kalian bisa menuliskan karena sholat itu wajib bagi muslim atau pemeluk agama Islam. Yang kedua, sholat adalah wujud syukur atas segala yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, umat manusia. Dan yang ketiga, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu jawabannya anak-anak. Yang kedua, sholat seperti apakah yang bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar? Ya, jawabannya adalah sholat yang khusyuk. Oke, nomor 3, apa yang harus kalian lakukan untuk dapat sholat yang khusyuk? Seperti apa ya kemarin? Ya, kita lihat jawabannya. Ya, yang pertama, kalau kalian menginginkan sholat kalian khusyuk, kalian harus konsentrasi saat sholat. Yang kedua, menatap satu titik di tempat sujud. Yang ketiga, memahami arti bacaan. Dan yang keempat, menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kita lanjutkan ke soal numerik. Nah, soal numerik kali ini kalian diminta untuk menyederhanakan pecahan dalam bentuk paling sederhana. Nah, mari kita bahas untuk soal nomor 1, yakni 12/16. Maka kita cari dulu pembilang dan penyebutnya. Di sini sudah ustazah berikan contoh, pembilangnya adalah 12, kemudian penyebutnya adalah 16. Nah, kemudian
Kita cari FPB dari 12 dan 16. Karena kita mau mencari bentuk paling sederhana menggunakan FPB. Nah, kita cari dulu faktor dari 12. Nah, faktor dari 12 ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari 16 ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Jika kalian menggunakan cara seperti ini mencari faktornya, maka FPB dari 12 dan 16 adalah kita cari angka yang sama dan yang paling besar. Nah, di sini ada angka yang sama 4. Nah, maka FPB dari 12 dan 16 adalah 4. Tapi jika kalian menggunakan cara lain, nah salah satunya adalah menggunakan cara pohon faktor. Maka kalian membuat pohon faktor dulu, pohon faktor 12 dan 16. Nah, seperti ini contohnya. Kita membuat pohon faktor 12 dibagi 2 sama dengan 6, kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kemudian pohon faktor dari 16 dibagi 2 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka hasil pohon faktor dari 12, yakni 2 kali 2 kali 3. Kemudian faktor dari pohon faktor dari 16 ada 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, jika kalian menggunakan pohon faktor, maka untuk menentukan FPB dari 16 dan 20, kalian cari angka yang sama, tapi yang paling kecil. Maka angka yang paling sama, nah ini jumlahnya sama ya, 2 juga, maka kita pilih yang 2 kuadrat. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti sama ya. FPB dari 12 dan 16 adalah 4. Nah, kalian juga bisa menggunakan cara tabel. Nah, tapi nanti ya kita menggunakan cara pohon faktor dulu. Kemudian, bagilah pembilang dan penyebut masing-masing dengan FPB tersebut. FPB ini 4. Maka 12 dibagi 4, kemudian 16 juga dibagi 4. Maka 12 dibagi 4 sama dengan 3, dan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Maka bentuk paling sederhana dari 12/16 menggunakan FPB hasilnya adalah 3/4. Bagaimana anak-anak? Semua jawabannya betul? Ustazah harap semua jawabannya betul ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, masih sama ya. Kita disuruh menyederhanakan paling sederhana dari 15 dan 15/25. Maka kita cari dulu pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya ada 15. Penyebutnya ada 25. Maka kita harus mencari FPB dari 15 dan 25. Kali ini Ustazah juga masih menggunakan cara pohon faktor. Nah, setelah ini kita menggunakan cara tabel ya. Kita coba cara faktor lagi. Maka kita menulis atau menggunakan pohon faktor dari 15. Nah, karena 15 ini tidak bisa dibagi 2, maka kita bisa membagi 3. Kenapa nggak 5 biar lebih cepat? Nah, karena kalau kita mau membagi menggunakan pohon faktor, kita harus menggunakan angka yang paling kecil dulu. Maka karena 3 bisa, karena 15 bisa dibagi 3, maka kita menggunakan angka 3 dulu. Nah, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian pohon faktor dari 25
Apakah kita bisa menggunakan 3 atau 2? Tidak bisa ya. Maka dari itu kita langsung menggunakan angka 5. Nah, 12 dibagi 5 sama dengan 5. Maka hasil pohon faktor dari 15 adalah 3 dikali 5. Kemudian hasil pohon faktor dari 25 adalah 5 dikali 5. Maka FPB dari 15 dan 25 adalah kita cari angka yang sama. Seharusnya angka yang paling kecil, tetapi tidak ada yang paling kecil dan tidak ada yang paling besar. Dan di sini kita merujuk kepada yang sama, maka hasilnya adalah 5. Maka FPB dari 15 dan 25 adalah 5. Kemudian langsung saja kita bagi dengan pembilang dan penyebut. Oke. Maka 15 dibagi 5 sama dengan 3. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Maka bentuk paling sederhana dari 15 per 25 adalah 3/5. Selanjutnya nomor 3. Nah, kita mengerjakan nomor 3. Soalnya adalah 24/32. Nah, untuk yang bertanya-tanya, kok ini 23? Nah, ini kesalahan ketik ya, Nak ya. Jadi harusnya adalah 32. Oke, Ustazah mohon maaf ya. Oke, kita lanjutkan membahas soal nomor 3. Kita cari dulu pembilang dan penyebutnya. Nah, untuk pembilangnya adalah 24 dan penyebutnya adalah 32. Maka kita harus mencari FPB dari 24 dan 32. Nah, kali ini Ustazah mau menggunakan cara tabel. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya, yakni 8. Bagaimana kok bisa tahu FPB dari 24 dan 32 adalah 8? Nah, mari kita lihat dengan menggunakan cara tabel. Oke. Nah, jika kita menggunakan cara tabel, maka kita harus membentuknya seperti ini dan membaginya dengan menggunakan bilangan prima. Oke, langsung saja. Untuk 24 bisa dibagi 2 ya, Nak ya. Bisa dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian 32 bisa juga dibagi 2 sama dengan 16. Nah, kemudian kita turun lagi. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Oke. Coba kita turun lagi. Nah, 6 ini masih bisa dibagi 2 ya. Yakni 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke. Kemudian apakah kita bisa turun lagi? 3 bisa dibagi 2? Tidak bisa ya. Tidak bisa dibagi 2. Maka kita turunkan menjadi 3. Oke. Kemudian 4 dibagi 2 masih bisa ya. Bisa. Hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kita turunkan lagi. Nah, ini 3 tadi tidak bisa dibagi 2. Hasilnya tetap kita sama, 3 juga. Kemudian 2 dibagi 2 masih bisa ya. Hasilnya adalah 1. Nah, kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian satunya turun. Kalau gitu gimana caranya kita bisa menentukan FPB dari 24 dan 32? Maka kita harus mencari dan menghitung angka yang bisa dibagi sampai akhir. Nah, berarti kita harus melingkari ketiga ini. Nah, karena apa? Karena FPB adalah perkalian faktor di kolom pembagi sampai tidak bisa membagi sekaligus. Nah, yang tidak bisa membagi adalah pada kolom yang ini. Karena 3 dibagi 2 sudah tidak bisa lagi, maka kita harus melingkari ini. Nah, faktor yang bisa dibagi. Oke, jadi
FPP dari 24 dan 32 adalah 2 kali 2 kali 2. Ini 3. 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Maka kita harus membagi pembilang dan penyebut masing-masing menggunakan angka 8. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Kemudian 32 dibagi 8 sama dengan 4. Maka hasil dari bentuk paling sederhana 24/32 hasilnya adalah 3/4. Oke, gimana anak-anak? Tepat ya jawabannya. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal ini tidak harus sama dengan Ustazah. Nah, karena ini Ustazah hanya mencontohkan salah satu ya. Ustazah menggunakan pound faktor dan cara tabel. Kalian juga bisa, aku menggunakan tabel semua. Boleh. Aku menggunakan pound faktor semua. Boleh. Ya, boleh asalkan kalian bisa menemukan jawaban bentuk paling sederhana. Selanjutnya kita ke soal yang terakhir. Nah, soal nomor 4, yakni 48/64. Nah, oke. Kita lihat dulu pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya 48, penyebutnya adalah 64. Nah, di sini Ustazah juga menggunakan cara tabel lagi. Oke, kita tentukan sama-sama ya FPP dari 48 dan 64. Nah, oke. 48 bisa ya dibagi 2, hasilnya adalah 24. Kemudian 64 dibagi 2 sama dengan 32. Loh, kok ini sama ya dengan soal ketiga? Wah, berarti kalian sangat beruntung ya. Sama dengan soal nomor 3. Nah, kalian bisa menyalinnya sama 24 dibagi 2 sama dengan 12. 32 dibagi 2 sama dengan 16. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini kok nggak dilanjutkan seperti tadi? Nah, kita bisa mencukupkannya sampai sini saja. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena FPP merupakan perkalian faktor di kolom pembagi sampai tidak bisa membagi sekaligus. Jadi ini kita lingkari ya. Ini kita lingkari, kemudian kita bisa menemukan FPP dari 48 dan 64 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya adalah 16. Oke, jadi kita tinggal menjumlahkan, kita tinggal membaginya pembilang dengan penyebut masing-masing. 48 dibagi 16 sama dengan 3, kemudian 64 dibagi 16 sama dengan 4. Jadi kita bisa tahu ya hasilnya ya, bahwa hasil bentuk paling sederhana dari 48/64 hasilnya adalah 3/4. Alhamdulillah sudah selesai soal numerik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mari kita lanjutkan untuk membahas soal berikutnya. Pada soal yang terakhir, kalian diminta untuk membuat garis panah untuk mencocokkan jawaban pada pertanyaan yang tersedia di kolom sebelah kiri. Nah, pada materi ini adalah materi tentang kegiatan ekonomi. Di sini Ustazah sudah memberikan satu contoh ya untuk kalian mengerjakannya seperti apa. Namun Ustazah mohon maaf karena pada contoh yang Ustazah berikan ternyata deskripsi pertanyaannya sempat kurang atau keliru. Seharusnya yang dimaksud pada pertanyaan ini adalah dalam kegiatan ekonomi, aktivitas yang dilakukan oleh Pak Adi disebut sebagai produksi. Nah, begitu ya anak-anak. Tapi Ustazah yakin bahwa kalian sudah memahami materi tentang kegiatan ekonomi. Mari kita satu persatu untuk mencocokkan jawaban yang benar. Kita mulai dari kolom yang pertama.
Ustadzah IP mengirim buah-buahan segar hasil panen ke pedagang. Aktivitas yang dilakukan oleh Ustadzah IP adalah mengirimkan atau menyalurkan hasil produksi ke pedagang. Aktivitasnya disebut sebagai distribusi. Nah, masih ingat ya? Bahwa distribusi adalah aktivitas yang menyalurkan barang hasil produksi. Oke, soal berikutnya. Doni adalah seorang koki yang handal membuat makanan lezat. Dalam kegiatan ekonomi, Doni disebut sebagai, kira-kira kalau yang soal pertama tadi kan aktivitasnya. Kalau orangnya, pelakunya disebut sebagai apa? Jawabannya adalah sebagai produsen, karena orang yang menghasilkan barangnya. Oke, selanjutnya pada kolom ketiga, Dava dan Abid pergi ke toko baju untuk membeli beberapa baju. Dalam kegiatan ekonomi, Abid dan Dava disebut sebagai, soal nomor 3 ini sama dengan nomor 2 ya. Yang ditanyakan adalah Dava dan Abid, berarti adalah pelaku, tokohnya, ya. Berarti jawabannya adalah apa anak-anak? Konsumen. Karena orang yang sebagai pelaku dalam kegiatan konsumsi, yaitu konsumen. Oke, Ustadzah lanjutkan pada soal berikutnya. Azkia akan menyalurkan beberapa baju hasil jahitan pabrik konveksi ke toko baju. Dalam kegiatan ekonomi, Azkia disebut sebagai, kalau yang di soal pertama, ini sama-sama mengirim ya, mengirim dan menyalurkan. Kalau Ustadzah IP tadi, pertanyaannya adalah aktivitas yang dilakukan. Kalau soal nomor 5, yang ditanyakan adalah azkianya, pelakunya. Berarti jawabannya adalah distributor ya. Oke anak-anak, masih ingat ya? Kalau aktivitas menyalurkan barang hasil produksi adalah distribusi, kalau orangnya atau pelakunya disebut sebagai distributor. Oke, Ustadzah lanjutkan pada soal terakhir. Ustadzah Arum sering membeli makanan di warung untuk makan sehari-hari. Aktivitas yang dilakukan oleh Ustadzah Arum adalah, kali ini yang ditanyakan adalah aktivitas yang dilakukan oleh Ustadzah Arum. Kalau yang tadi adalah Dava dan Abid. Dava dan Abid ketika membeli baju, pelakunya disebut sebagai konsumen. Kalau aktivitasnya disebut sebagai konsumsi. Alhamdulillah sudah selesai. Ustadzah yakin semuanya jawabannya pasti betul dan tepat semua. Oke anak-anak, alhamdulillah pembahasan kita sudah selesai. Semoga pembelajaran kita pada 1 minggu terakhir ini bermanfaat. Dan Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak hebat.